Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang malam, bayaran gak seberapa. Kerja apa dikerjain? Ya, kata-kata itu memang cukup menampar sebagian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Con, udah lama gue gak upload video nih. Dan ngomongin masalah sukses, sudah banyak sekali kisah sukses para pengusaha yang membangun usahanya dari bawah atau dari nol. Dan hari ini gue akan bahas sebuah kisah hidup meniti karir dari seorang pengusaha yang menjadi inspirasi bagi kaum muda. Tahu dong, orang yang terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya? Ya, Bambang Mustari Sadino alias Bob Sadino. Ia lahir di Tanjung Karang, sekarang Bandar Lampung, 9 Maret 1933. Kemudian wafat di Jakarta tanggal 19 Januari 2015. Adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan, sekaligus merupakan pemilik perusahaan Kemcik. Bob Sadino merupakan bungsu dari 5 bersaudara. Ia menikah dengan Sulami Sujud dan mempunyai 2 anak perempuan bernama Santi Dwi Ratih serta Mira Andiani. Beliau ini berasal dari keluarga yang berkecukupan, Con. Ayahnya Om Bob merupakan seorang kepala sekolah atau pegawai negeri zaman Hindia Belanda, sedangkan ibunya sendiri bernama Itina Suraputra. Memang sejatinya Om Bob ini lahir dari keluarga yang terbilang cukup, bahkan berlebih, Con. Cerita awal sukses Om Bob ini dimulai ketika orang tuanya meninggal. Bob Sadino yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya. Widih, semuanya loh harta warisan orang tuanya sama dia. Ya, hal itu dengan alasan karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob Sadino menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia berbekal warisan tersebut. Bob akhirnya menetap di negeri kincir angin atau Belanda selama kurang lebih 9 tahun dan mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan bernama Jakarta Leyland di kota Amsterdam. Bukan hanya mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, di Belanda Bob Sadino juga menemukan wanita idamannya yang kemudian menjadi istrinya, yakni Sulami Sujud. Setelah mempersunting Sulami, ia pun memberanikan diri untuk melepas pekerjaannya di Belanda dan kembali ke tanah air. Modal yang dimiliki oleh Bob Sadino untuk menikahi Sulami adalah tekad. Bahkan saat ditanya sang calon istrinya, "Kamu punya apa mau menikahi saya?" Dia bilang, "Saya nggak miskin, saya hanya memiskinkan diri." Wow. Keren. Pada tahun 1967, kisah sukses Bob Sadino dalam merintis usaha pun akhirnya dimulai. Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya buatan tahun 1960-an dari Belanda ke Indonesia. Salah satu dari mobil tersebut ia jual untuk membeli sebidang tanah di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Sementara yang lain tetap ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, ia membuka usaha sewa mobil dan ia merangkap sebagai sopirnya. Sayangnya, pada suatu ketika terjadi kecelakaan sehingga kendaraan mewah yang satu-satunya menjadi mata pencaharian keluarga Bob Sadino rusak parah. Karena tidak memiliki uang untuk memperbaikinya, Bob Sadino dipaksa oleh keadaan harus memutar otak kembali bagaimana cara untuk dapat uang. Merasa mentok dan tidak memiliki ide, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi kuli batu. Kuli batu, Con. Bukan pengusaha batu, kuli, ini kuli. Dengan penghasilan yang sangat minim, yaitu 100 rupiah. Ya, 100 rupiah itu pada zamannya ya. Mungkin kalau sekarang berapa ya, gue juga nggak tahu, paling di antara 50 sampai 100 lah gaji Bob Sadino itu kalau dirupiahkan zaman sekarang ya. Karena kondisi keuangan yang amat buruk plus kebutuhan yang meningkat drastis, Bob mengalami depresi yang cukup berat. Namun siapa sangka ketika sedang berada di zona tersebut, ia tetap berjuang demi membahagiakan keluarganya, Con. Suatu hari Bob Sadino bertemu dengan temannya yaitu Sri Mulyono Herlambang. Dan si temannya ini menyarankan Bob memelihara ayam untuk melawan depresi yang dialaminya. "Bob, untuk sementara gimana kalau lu ternak ayam aja untuk menghilangkan stres?" Dan Bob Sadino pun tertarik. Nah, ketika peternak ayam itulah muncul inspirasi berwirausaha. Bob memperhatikan kehidupan ayam-ayam ternaknya.
ia mendapat pencerahan. Ayam saja bisa berjuang untuk hidup, tentu manusia pun juga bisa. Itulah yang ia pelajari dari ayam. Selain itu, Bob juga berpandangan bahwa jika ayam berpotensi dapat memberikannya penghasilan yang banyak, bermula dari situ, ia mulai berbisnis sebagai seorang peternak ayam. Semenjak saat itu, Bob memilih untuk mulai berjualan telur ayam keliling. Selain menjadi peternak, ia dan istrinya mulai menjual satu persatu telur hasil produksi ayamnya sendiri. Tak pergi jauh, keduanya menjual telur tersebut di komplek perumahannya sendiri. Karena tinggal di kawasan elit Kemang, di mana daerah itu merupakan kawasan yang banyak orang asing kaya dan Bob sendiri pasti berbahasa asing, dalam 1,5 tahun saja sangat mudah bagi mereka untuk menjual telur dalam jumlah yang besar dan mendapat banyak langganan dan keuntungan. Bob Sadino mulai menyadari dan melihat peluang bisnis dari ukuran telur ayam lokal lebih kecil daripada yang ada di luar negeri. Minimnya modal membuat ia menghubungi sahabatnya tadi yang bernama Sri Mulyono Herlambang untuk mengirimkan 50 bibit broiler langsung dari Belanda. Bob Sadino ini hanya lulusan SMA, Cod. Paham bahwa ia bukan lulusan sarjana sama sekali, apalagi sarjana peternakan. Bob Sadino mempelajari cara mengembangbiakan ayam broiler dari majalah peternakan berbahasa Belanda. Bob dan istrinya sering dimaki pelanggan, namun mereka mengaca pada diri sendiri. Mereka selalu introspeksi diri, selalu memperbaiki pelayanan dan mengutamakan pelanggan. Semakin lama semakin pesat bisnisnya. Kemudian Bob Sadino mendirikan supermarket atau pasar swalayan bernama Camp Chicks. Setelah bisnis pasar swalayan Bob berkembang, ia merambah ke agribisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia sekaligus melakukan ekspor-impor sayur dan buah. Bob Sadino kembali sadar terdapat peluang dalam banyaknya sayur mayur serta buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Akhirnya, ia memperkenalkan jagung manis, brokoli, dan melon kepada orang asing yang ada di Indonesia. Bob Sadino juga menjadi orang yang memperkenalkan cara berkebun secara hidroponik di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan sayuran segar. Padahal saat itu belum ada satupun perladangan yang menerapkan sistem tersebut. Ia pun bekerja sama dengan para petani lokal untuk mengembangkan bisnis camp farm miliknya. Dalam membangun dan menjalankan bisnisnya, apakah semulus yang kita kira, Con? Ternyata tidak, Con. Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Ia dan istrinya sering jungkir balik. Baginya, uang bukan yang nomor satu, Con. Yang penting kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang, itu prinsip pengusaha ala Bob Sadino. Kelemahan banyak orang terlalu banyak mikir untuk membuat rencana sehingga ia tidak segera melangkah. Yang paling penting tindakan, itu kata Om Bob. Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Jadi praktek dulu baru teori, itu andalan Bob Sadino. Setelah jatuh bangun, Bob terampil dan menguasai bidangnya. Menurut Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu, berpikir dan bertindak serba canggih, arogan, karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain. Sedangkan Bob selalu mau mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Dengan sikap seperti itu, Bob meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasar. Menurut Bob, kepuasan pelanggan akan menciptakan kepuasan diri sendiri. Karena itu, ia selalu berusaha melayani pelanggan sebaik-baiknya. Kemudian pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan perusahaan sendiri bernama Camp Chicks. Camp Chicks merupakan supermarket yang menyediakan berbagai produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta yang terletak di daerah Kemang Raya. Dan 5 tahun kemudian, karena pesatnya kemajuan bisnis Bob Sadino, pada tahun 1975 ia mendirikan perusahaan Camp Food sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri daging olahan di Indonesia seperti sosis, burger, dan bakso. Perusahaan Bob Sadino terbilang sukses. Dari catatan awal 1985 yang menunjukkan rata-rata penjualannya sudah konsisten 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran. Fantastis sekali ya, Con. Wow. Oke, bagaimana, masih tertarik dengan perjalanan bisnis Bob Sadino? Apa sampai di situ bisnis si pengusaha celana pendek ini?
Bob Sadino tidak berhenti mengembangkan bisnisnya, Con. Kali ini ia merambah bidang properti dengan melakukan kerjasama bersama Agung Sedayu Group untuk mendirikan The Mansion at Kemang, yaitu perpaduan pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran. Setelah sukses, Bob Sadino juga sering tampil di layar televisi nasional. Untuk memberikan motivasi, ia berbagi pengalaman suka dukanya dalam merintis usaha kepada khalayak umum untuk menjadi inspirasi dan motivasi kaum muda dalam berwirausaha agar menjadi orang yang berani mengambil tindakan dalam berwirausaha. Di tahun 2014, tepatnya di bulan Juli, istri Bob Sadino bernama Sulami Sujud meninggal dunia. Kejadian memilukan ini membuat duka yang mendalam bagi Bob Sadino, hingga menyebabkan kondisi kesehatan Bob Sadino merosot drastis hingga pernah dirawat selama 2 pekan di Rumah Sakit Pondok Indah. Dan pada akhirnya, pada tanggal 19 Januari 2015 sore hari pukul 18:05 waktu Indonesia Barat, ia meninggal dunia karena sakit tersebut. Nah, itu tadi kisah sukses dari Bob Sadino si celana pendek. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.